Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus kembali ke fitrah? Ketika kita dilahirkan, seperti kertas putih, belum ada noda, belum ada dosa. Tapi setelah itu kita beranjak dewasa, lalu kemudian tua. Baleg, akil baleg dalam Islam, orang berakal, lalu kemudian baleg. Dan disitulah kita terbebani tanggung jawab melaksanakan tuntunan-tuntunan agama. Dan para ulama menyatakan bahwa di dalam diri manusia itu terjadi peperangan dahsyat setiap detik, setiap menit, bahkan setiap jam, setiap masa. Ada 3 golongan. Yang pertama yaitu sifat golongan malakutiyah, yaitu malaikat. Yang kedua syaitoniyah, setan. Yang ketiga adalah hayawaniyah as-sabu'iyah atau binatang ganas, buas. 3 kelompok ini berperang di dalam diri manusia. Ketika kemalaikatan menang, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, bahkan bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika yang menang adalah setan, atau yang menang adalah binatang buas, maka kita akan terprosok, jatuh, makom kita, level kita jauh di bawah binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Sebab apa? Sebab setan akan mengajak kita untuk mengikuti nafsu amarah kita, nafsu birahi kita. Lalu kemudian binatang buas, sifat binatang buas yang ada di dalam diri kita selalu mengajak untuk berbuat hal-hal yang destruktif, merugikan orang lain, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, fitnah, hoax, menjatuhkan orang, dan homo homini lupus, manusia pemakan, penerkam manusia yang lain. Dan itu kita akan turun derajatnya. Karena itu Nabi mengatakan bahwa jihad terbesar itu bukan jihad ke medan perang, melainkan jihad melawan hawa nafsu kita, jihad yang ada dalam peperangan dalam diri kita. Itu jihad yang besar. Kemudian manusia ini disebut oleh Rasail Ikhwanus Sofa, kemudian oleh Ibnu Arabi dan para sufi yang lain, dikatakan manusia ini alamun soghir, alam kecil atau mikrokosmos, sementara alam semesta ini disebut insanun kabir atau makrokosmos. Sebab apa? Sebab hakikatnya di dalam diri manusia itu mengandung seluruh unsur alam semesta, baik yang nyata, yang kelihatan mata maupun yang gaib. Ada semua ada di dalam diri manusia. Manusia memiliki unsur api, air, dan tanah, sebagaimana juga di dalam alam semesta ini. Kemudian alam semesta ada gunung, ada lautan, ada bumi, dan ada langit. Langit kita punya kepala. Kepala ini seperti langit dan planet-planet yang lain. Bumi, kita mengenal perut bumi, kita punya perut. Lalu kemudian gunung-gunung pengokoh yang mengokohkan bumi, kita punya kaki. Kemudian pohon-pohon, kita punya tangan, jari-jari. Itu semua ada di dalam diri manusia. Kemudian juga alam yang tampak dan alam yang tidak tampak pun ada di dalam diri manusia. Karena itu manusia adalah medan peperangan dan kita harus memenangkan kemalaikatan kita
agar kita bisa kembali ke fitrah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.